Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yova Vanessa dengan NIM 1120045 dari kelas HKIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah peradilan Islam. Guna memenuhi tugas UTS Sejarah Peradilan Islam yang diampu oleh Bu Dosen Uswatun Hasanah, MSI, baik dari sejarah peradilan pada masa Rasulullah hingga pada masa Turki Utsmani, yang mana tema yang akan saya bawakan kali ini adalah saatnya yang muda bicara sejarah. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah sejarah peradilan pada masa Rasulullah. Nah, sejarah penetapan hukum pada masa Rasulullah berlangsung selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan masa ini dibagi menjadi dua fase, yaitu pada fase Makkiyah dan fase Madaniyah. Yang pertama, fase Makkiyah yang berlangsung selama 13 tahun, yaitu masa kerasulan dari Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul sampai Nabi Muhammad melakukan hijrah. Pada masa ini, umat Islam masih terisolir, sedikit kuantitas dan kapasitasnya masih lemah. Belum bisa membentuk komunitas umat yang mempunyai lembaga pemerintahan yang kuat. Pada masa ini, Rasulullah memfokuskan dakwahnya pada penanaman akidah atau tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala. Belum adanya kesempatan membentuk undang-undang, tata pemerintahan, dan lain-lain. Surat Makkiyah tidak terdapat ayat-ayat hukum aktual atau amaliyah, akan tetapi banyak membahas persoalan doktrin, teologi, dan akidah. Kemudian, fase berikutnya adalah fase Madaniyah. Fase ini berlangsung dari Nabi Muhammad SAW hijrah sampai beliau wafat. Pada masa ini, Islam sudah kuat, kuantitas umat Islam sudah banyak, dan telah mempunyai tata pemerintahan sehingga media-media dakwah berlangsung dengan aman dan damai. Sehingga pada masa ini dirasa perlu adanya tasyrik dan pembentukan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara individu suatu bangsa dengan bangsa lain, mengatur hubungan atau kontak komunikasi dan interaksi mereka dengan kalangan non-muslim, baik di masa damai atau di masa perang. Di Madinah sudah mulai disyariatkan hukum pernikahan, perceraian, warisan, perjanjian, hutang piutang, kebidanaan, dan lain-lain, khususnya pada surah-surah Madaniyah. Kemudian, sebagai seorang penerima sekaligus penyampai wahyu dari Allah, Nabi Muhammad SAW merupakan satu-satunya sumber segala hukum dan tata aturan. Segala perbuatan dan ucapannya juga diperlukan dalam kerangka penegakan keadilan dan pemeliharaan hak-hak masyarakat waktu itu, yang terkadang mengalami perselisihan atau persengketaan antar pemiliknya. Pada zaman Nabi, proses peradilan berlangsung dengan sangat sederhana. Jika ada seseorang yang menemui satu permasalahan, maka ia dapat bersegera datang kepada Nabi untuk meminta putusan tanpa harus menunggu waktu tertentu maupun mencari tempat tertentu pula. Kemudian sumber hukum yang digunakan Rasulullah sendiri berasal dari wahyu yang ada dalam Al-Quran dan terkadang juga memutuskan suatu perkara dengan ijtihad. Kemudian beliau dalam beberapa hal ketika tidak terdapat nasnya secara eksplisit dalam Al-Quran. Di dalam bidang kehakiman, Rasulullah SAW bertindak sebagai penetap hukum, hakim, dan pelaksana kepada hukuman yang dijatuhkan. Rasulullah SAW mengizinkan sahabat berijtihad dan melakukan fatwa bagi mereka untuk melatih mereka di bidang kehakiman. Apabila wilayah Islam semakin meluas, Rasulullah SAW melantik dan mengantar beberapa orang sahabat menjadi gubernur dan juga merangkap sebagai qadhi atau hakim.
Namun, hal ini tidak bermakna bahwa setiap gubernur bebas menghukum suatu masalah. Sebaliknya, Rasulullah SAW yang memegang tampuk kehakiman utama. Selanjutnya, setelah masa Rasulullah dilanjut peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama ada pada masa sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq. Kepemimpinan masa Abu Bakar Asy-Siddiq berlangsung selama 2 tahun, yang mana peradilan pada masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Siddiq itu relatif sama dengan peradilan pada masa Nabi Muhammad SAW. Tidak ada suatu perubahan dalam lapangan peradilan. Hal ini disebabkan karena kesibukannya memerangi sebagian kaum muslimin yang murtad setelah meninggalnya Rasulullah SAW dan kaum pembangkang yang tidak mau menunaikan zakat serta urusan-urusan politik dan pemerintahan lainnya. Di samping itu pula belum meluasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa sahabat Abu Bakar tersebut. Setelah masa pemerintahan sahabat Abu Bakar, kemudian dilanjutkan masa peradilan sahabat Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, Umar bin Khattab menggantikan kedudukannya sebagai khalifah kedua. Pemerintahan Umar bin Khattab ini berlangsung dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Ketika Islam semakin tersebar pada masa Umar, masalah hukum semakin bertambah dan semakin meluas pula peranan para gubernur. Oleh karena itu, Umar bin Khattab memisahkan peradilan dari pemerintahan dan mengangkat beberapa orang sebagai hakim selain para gubernur. Umar mengangkat Abu Darda sebagai hakim di Madinah, Syurai sebagai hakim di Basrah, dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai hakim di Kufah. Para hakim pada masa Umar merujuk pada Al-Quran. Jika tidak mendapati hukum dalam Al-Quran, mereka mencarinya dalam sunnah. Tapi jika mereka tidak mendapati sesuatu di dalamnya, mereka bertanya kepada fuqaha mujtahidin. Apakah di antara mereka terdapat orang yang mengerti sesuatu dalam sunnah mengenai perkara yang dihadapi? Jika didapatkan, mereka berpedoman pada apa yang dikatakan orang yang mengetahui tersebut setelah dilakukan upaya penguatan. Nah, jika tidak didapatkan, mereka berijtihad secara kolektif jika topik permasalahan terdapat hubungan dengan prinsip-prinsip dasar bagi jamaah, dan berijtihad secara individu dalam masalah-masalah sektoral yang khusus dengan individu. Kemudian dilanjut masa peradilan pada masa Utsman bin Affan. Peradilan dilaksanakan pada sebuah gedung. Khalifah Utsman mengikuti langkah Umar bin Khattab dalam pemilihan qadhi dan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah, serta musyawarah dengan sahabat dan menetapkan suatu hukum. Kemudian Khalifah Utsman juga memberikan surat khusus untuk qadhi di daerah agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran. Khalifah Utsman begitu menganjurkan kepada qadhi-qadhinya yang berada di daerah apabila dalam menjalankan tugasnya agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran. Begitu pentingnya masalah kebenaran, keadilan, sehingga beliau mengirim surat khusus kepada qadhi agar selalu berlaku adil. Kelemahan Khalifah Utsman adalah hanya melanjutkan sistem peradilan khalifah sebelumnya. Terdapat nepotisme yang tidak segera ditumpas secara tegas. Kemudian peradilan dilanjut pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan sahabat Ali, beliau dalam masalah peradilan mengikuti langkah-langkah yang telah dijalankan oleh para khalifah sebelumnya. Dan beliau selalu memberikan pesan terhadap qadhi-qadhi yang bertugas agar menjalankan tugasnya berdasarkan dengan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Beliau juga memberikan petunjuk untuk
pengangkatan hakim serta memberikan perhatian kepada gubernur dan hakim dengan bimbingan dan pengarahannya. Setelah masa Khulafaur Rasyidin dilanjut pada peradilan pada masa dinasti Umayyah. Bani Umayyah berkuasa selama 91 tahun. Bani Umayyah menjadikan Damaskus sebagai pusat pemerintahnya. Kemudian dinasti Umayyah ini dipimpin oleh 14 khalifah, namun dari 14 khalifah tersebut hanya 5 yang menduduki jabatan panjang dan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan Islam, yaitu ada Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim bin Abdul Malik. Bani Umayyah mengubah kebiasaan musyawarah dalam hal pergantian khalifah menjadi sistem monarki dan bentuk kekuasaan otokrasi. Pemimpin yang berkuasa berbeda dalam segala hal dengan rakyatnya. Kemudian ada bentuk dan praktik peradilan pada masa Bani Umayyah. Ada dua. Yang pertama, hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nasnya atau ijma'. Ketika itu, mazhab belum lahir dan belum menjadi pengikat bagi keputusan-keputusan hakim pada waktu itu. Hakim hanya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Jadi hakim memiliki hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa sendiri. Dalam hal itu, khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan memecat hakim yang menyeleweng dari garis yang telah ditentukan. Selanjutnya ada instansi dan tugas kekuasaan kehakiman di masa Bani Umayyah. Dikategorikan menjadi 3 badan, yaitu yang pertama ada Al-Qadha, merupakan tugas kehakiman dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Yang kedua ada Al-Muhtasib atau lembaga hisbah dalam menyelesaikan perkara umum dan soal-soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Yang ketiga ada Al-Nadhar fi Al-Mazalim, merupakan mahkamah tinggi atau mahkamah banding dari mahkamah di bawahnya. Lembaga ini juga dapat mengadili para hakim dan pembesar negara yang berbuat salah. Lalu setelah masa Bani Umayyah, lanjut peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Hukum Islam mengalami perkembangan yang begitu hebat. Perkembangan ini disebabkan oleh satu, banyaknya mawali yang masuk Islam pada masa Bani Umayyah tersebut. Islam telah berhasil menguasai pusat-pusat peradaban Yunani. Harun ar-Rasyid menjadi khalifah pada masa 787 Masehi. Sebelumnya ia belajar di Persia sehingga ia cinta dan gemar pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Keberadaan peradilan pada masa ini sesungguhnya meneruskan tradisi-tradisi dan kebijakan hukum yang telah dijalankan oleh dinasti sebelumnya, yakni masa kekuasaan Bani Umayyah, seperti dilestarikannya Badan Hukum Nasional, Mazalim, dan lembaga hisbah. Sebagaimana Umayyah yang melebarkan kekuasaannya ke berbagai penjuru kawasan, Abbasiyah juga memperluas kekuasaannya dan sekaligus membentuk pemerintahan daerah di berbagai tempat. Selanjutnya, setelah masa Bani Abbasiyah dilanjutkan pada masa Turki Utsmani. Turki Utsmani dalam hal peradilan memiliki kewenangan yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu kewenangan hukum atau peradilan syariah yang biasa disebut qadhi, dan juga kewenangan dalam hukum-hukum yang non-syariah yang biasa disebut syutah. Sementara itu, di dalam qadhi al-qudat membawahi sekitar 3 bidang, yaitu
Al-Qadhi yang mana berwenang atas menangani perkara sipil bukan militer. Yang kedua, Qadhi al-Jud atau Qadhi al-Ashkari yang mana menyelesaikan masalah bidang militer. Dan yang terakhir adalah Nazir al-Maslim, penjabat kehakiman yang bertugas menyelesaikan. Nah, dengan begitu, Sultan pada masa Turki Utsmani memiliki dua kekuasaan, yaitu kekuasaan membela negaranya dan kekuasaan membela Islam. Dalam mengurus keagamaan dibantu oleh para qadhi-qadhi yang melaksanakan tugasnya. Qadhi ini merujuk pada madhab Hanafi yang mayoritas masyarakat anut. Dan kemudian bentuk-bentuk peradilan pada masa ini antara lain mahkamah biasa atau rendah yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara pidana dan berdata. Yang kedua ada mahkamah banding yang bertugas meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Yang ketiga ada mahkamah tinggi yang bertugas memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam penetapan hukum. Dan yang terakhir ada mahkamah agung yang mana tugasnya adalah langsung di bawah pengawasan sultan. Baik, mungkin itu saja sedikit pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.